wabarakatuh. Saya Dwi Wahyu Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Sekayu. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi kaitan modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam membuat koneksi antar materi ini, saya memakai model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat adalah penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, hal yang menjadi pembelajaran saya adalah mengenai peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yaitu pembelajaran sebenarnya berpihak kepada murid dan guru berperan menuntun tumbuh kembangnya sesuai kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendidik, guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak, yaitu aspek kognitif harus diselaraskan dengan budi pekerti. Peristiwa selanjutnya, yaitu momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah guru harus mampu mengembangkan nilai guru penggerak untuk bisa menciptakan merdeka belajar bagi muridnya yang berpihak kepada murid. Kemudian, peran guru tidak hanya dalam kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak dan menjadi pemimpin pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut agar tercapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Kemudian kaitannya antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, sehingga pembelajaran harus berpihak kepada murid, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agar tujuan itu tercapai, maka sebagai seorang guru, saya harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, reflektif, harus mandiri, mampu kolaboratif, dan berinovatif seterusnya. Dan peran guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan saat itu seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, di mana masa istirahat saya sebagai pendidik sudah selesai. Saya harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk melakukan perubahan yang tadinya saya masih mengajar sesuai dengan target materi yang telah ditentukan dan murid dapat mencapai nilai KKM. Dengan mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya harus bisa menjadi guru yang berpihak kepada murid, yang dapat menuntun mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya dan mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, dalam hal pembelajaran, saat momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid sebagai objek pembelajaran yang hanya transfer materi saja. Saya jarang berdiskusi dengan teman sejawat.
Saya tidak pernah merefleksikan diri terhadap kegiatan yang telah saya lakukan di dalam proses pembelajaran sebelum momen tersebut terjadi. Nah, setelah momen mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir murid sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tentunya. Lalu mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat guna saling bertukar pengalaman dan pengetahuan demi memperbaiki pembelajaran. Kemudian setelah melakukan refleksi. Kemudian penerapan yang akan saya lakukan yaitu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan untuk dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Hal ini sebagai wujud pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak pada diri saya. Antara lain yaitu proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kemudian mengikuti pelatihan secara mandiri, selalu merefleksikan proses dan kegiatan yang dilakukan, dan tidak lupa terus berinovatif, serta membangun dan menguatkan kolaborasi yang ada di lingkungan sekolah, baik dari rekan sejawat, kepala sekolah, murid, kemudian dengan lingkungan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.